warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Primata Putri dengan NIM 22231032. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, baik, langsung saja pada materi kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, secara bahasa, tipe kepemimpinan adalah atau yang kita kenal dengan gaya kepemimpinan itu diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pemimpin untuk dimanapun mereka berada, yang berguna untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku dari anggota organisasinya. Nah, menurut Tohardi menyatakan bahwa gaya-gaya pemimpinan itu ada yang pertama, yaitu gaya persuasif. Nah, maksud dari gaya persuasif itu sendiri yaitu gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan dengan melakukan approach atau pendekatan yang mengubah perasaan sehingga yang akan dikejarnya itu bersifat persuasif. Nah, pendekatan ini untuk menarik simpati, menarik pikiran dengan kata lain yaitu kita melakukan bujukan atau ajakan untuk mempengaruhi mereka dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi gaya ini bermain dengan persuasif, bagaimana membuat orang sekitar itu merasa tertarik untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, maka pemimpin yang memiliki gaya ini harus benar-benar siapa mereka yang harus dipengaruhi untuk melakukan atau mengikuti kegiatan yang akan kita adakan. Nah, semuanya harus kita kenali, baik itu dari konteks acara, kebiasaan, tipikal, kemampuan skill, sehingga bisa menjadi solusi yang menggunakan cara yang tepat untuk mempengaruhi mereka, mengajak mereka, dan bagaimana cara kita untuk merayu mereka. Nah, itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan persuasif. Nah, yang kedua yaitu ada gaya represif. Nah, gaya represif ini sendiri yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang nantinya memberikan tekanan, ancaman yang membangun kekuatan dari bawahan atau karyawan sehingga mereka nantinya menjadi takut untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah dari pimpinan. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu gaya partisipatif. Partisipatif ini artinya yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif baik menata, spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya dalam suatu kegiatan organisasi. Nah, yang keempat yaitu ada gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan yang ada di dalam segala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk yang terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, itulah gaya yang dimaksud dengan gaya inovatif yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, gaya berikutnya yaitu adanya gaya investigasi. Nah, teman-teman semua, maksud dari gaya investigasi ini yaitu gaya kepemimpinan atau gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa kecurigaannya terhadap bawahannya. Nah, sehingga nantinya menimbulkan atau menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan yang sebelumnya kurang berkembang karena takut ada kesalahan, maka dia akan berkembang dan memperbaiki segala kegiatannya. Nah, inilah gaya kepemimpinan, maksud dari tujuan dari gaya kepemimpinan investigasi. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya inspektif. Nah, maksud gaya inspektif ini yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang sifatnya protokoler. Kepemimpinan dengan gaya inspektif ini itu menuntut penghormatan bawahan atau pemimpin yang senang apabila mereka dihormati. Nah,
Selanjutnya ada gaya motivatif. Nah, maksud seperti yang kita ketahui bahwa gaya motivatif ini yaitu itu bisa memberi motivasi, atau pemimpin ini dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program kebijakannya kepada bawahannya nantinya dengan baik, dan komunikasi tersebut membuat segala bawahan-bawahannya itu dan kebijakan dipahami oleh bawahannya, kebijakan tersebut dipahami oleh bawahannya dengan baik. Nah, kemudian itulah yang dimaksud dengan gaya motivatif yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu gaya naratif. Nah, maksud gaya naratif ini yaitu pemimpin yang bergaya naratif ini merupakan pemimpin yang banyak bicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan, atau dengan kata lain pemimpin yang banyak bicara tetapi sedikit bekerja. Nah, ini adalah maksud dari gaya kepemimpinan naratif. Nah, kemudian ada gaya edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan terhadap bawahannya dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahannya sehingga mereka dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari bawahannya, sehingga mereka lebih berkembang dan bisa melakukan hal-hal tersebut secara mandiri atau dengan secara efektif. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya edukatif yang bertujuan untuk perkembangan wawasan dan pengetahuan dari bawahan atau anggota dari suatu pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya ada gaya retrogresif. Nah, maksud gaya retrogresif ini yaitu pemimpin yang tidak suka melihat maju, apalagi melebihi dirinya. Nah, maksudnya di sini dia bermaksud dia tidak suka dengan anggotanya yang lebih maju dari dirinya sendiri. Itu tuh merupakan disebut dengan gaya kepemimpinan yang bersifat retrogresif. Nah, kemudian untuk itu pemimpin yang bergaya retrogresif ini selalu menghalangi bawahannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Nah, sehingga dengan kata lain pemimpin yang bergaya retrogresif ini sangat senang melihat bawahannya selalu terbelakang, bodoh, dan sebagainya. Nah, inilah sifat dari gaya kepemimpinan retrogresif. Nah, kemudian teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi dipandang sebagai suatu proses atau kunci keberhasilan dari organisasi tersebut. Nah, gaya kepemimpinan ini merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, sedangkan Hesri mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang diterapkan dalam bekerja. Nah, kemudian teman-teman semua, pemeliharaan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal yang tepat dan dapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun dari tujuan suatu organisasi. Nah, dengan gaya kepemimpinan atau teknik memotivasi yang tidak tepat, tujuan organisasi akan terbengkalai dan para pegawai dapat merasakan kesal, gelisah, berontak, dan tidak puas terhadap pekerjaan yang dilakukannya di suatu organisasi. Nah, maka dari itu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk guna mencapai tujuan dari kelompok-kelompok organisasi atau kelompok anggotanya. Nah, pemimpin yang efektif terlihat tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan pemimpin yang tidak efektif. Nah, sehingga pada akhirnya ini para ahli perilaku manajemen tidak lagi meneliti persyaratan atau kriteria seseorang pemimpin yang efektif. Nah, para ahli lebih menilai hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif seperti cara mendelegasikan tugas, mengambil keputusan, melakukan komunikasi, dan memotivasi bawahan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya pemimpinan ini adalah perilaku pimpinan terhadap yang akan mempengaruhi pengikutnya. Nah, dia tuh ibaratnya gaya pemimpinan itu cara atau perilaku dia dalam memimpin suatu organisasi. Nah, mungkin hanya sekian
presentasi sederhana tentang gaya kepemimpinan pada tugas administrasi dan supervisi pendidikan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.